Dan secara hitung-hitungan politik, sepertinya Nasdem akan memilih untuk melepaskan Anies daripada harus mengorbankan masa depan Nasdem menjadi partai gurem. Koalisi perubahan yang digagas Partai Nasdem telah memasuki babak baru. Sepertinya keberlangsungan koalisi yang diinisiasi Partai Nasdem tidak akan berjalan sesuai dengan rencana dan diprediksi tidak akan bisa memenuhi ekspektasi Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Mengingat langkah spekulatif yang dilakukan Nasdem sebagai inisiator tidak berdasarkan perhitungan yang matang, sehingga berdampak bagi koalisi yang digagasnya kehilangan momentum. Kalau sekarang ada apa dengan Anies Baswedan? Kalau tidak ada apa dengan Anies Baswedan, kenapa orang gatal-gatal punggungnya, pantatnya, duduknya nggak enak gitu ya. Jadi apapun seolah-olah hajab aja Anies ini. Kalau bisa Anies nggak ikut bertanding lah segala macam lah kan. Banyak aja hal-hal seperti itu. Jadi don't worry, be happy gitu. Karena garis tangan atau apapun sudah digaris sama Tuhan Yang Maha Kuasa siapa yang akan jadi presiden. Kita ini kan bisa ora-ora saja. Posisi elektabilitas Anies nggak naik-naik, segitu-gitu aja, main di kubangan yang sama, mungkin gerombolan-gerombolan lamanya, para mantan HTI, mantan FPI, teman-teman PKS yang berkecimpung di sana, sama beberapa orang atau beberapa gelintir pendukung Demokrat yang sampai saat ini masih mendukung Anies. Tapi kan mereka mendukungnya nggak begitu aja. Mereka apalagi partai-partai ngedukungnya pasti punya perhitungan. Apa sih manfaatnya buat gua? Pendukung Anies mulai gerah peringatkan Nasdem untuk tetap setia pada Anies. Berita ini memang sudah lewat, tapi belum lama dan cukup menarik untuk dibahas. Seperti yang kita ketahui, Nasdem memperlihatkan gelagat yang agak sulit ditebak. Nasdem membuat banyak orang berpikir Surya Paloh bertemu dengan Jokowi di tengah adanya isu reshuffle pada Rabu Pon. Lalu dilanjutkan dengan pertemuan dengan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto. Belum ada yang tahu persis apakah Surya Paloh sedang menggalang kekuatan untuk mendukung Anies atau sedang mencari jalan lain untuk melepaskan Anies. Tapi ada sebagian yang menganggap ini adalah tanda Nasdem mulai goyah dan mau bergabung ke koalisi lain sambil pelan-pelan membuang Anies. Masa pendukung Anies Baswedan pada Rabu lalu dikabarkan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPP Partai Nasdem atau Nasdem Tower. Kelompok tersebut mengatasnamakan diri sebagai aliansi pendukung Anies Rashid Baswedan dan mau menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Partai Nasdem terkait dukungannya kepada Anies untuk maju sebagai capres di Pilpres 2024. Partai Nasdem harus konsisten dan komitmen memberikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai Capres 2024, tulis lembaran tersebut. Jika tidak konsisten, maka Partai Nasdem adalah partai pengkhianat rakyat, katanya. Dari cara mereka menyampaikan tuntutan, jelas sekali ada rasa khawatir. Mereka cemas jika Nasdem tiba-tiba banting setir dan membuang Anies. Jika Nasdem out dari koalisi, Anies bakal bernasib mengenaskan. Mereka pusing oleh manuver Nasdem yang menemui Jokowi dan Erlangga. Apakah ada petingginya yang bahas soal alternatif koalisi di luar koalisi perubahan? Saya sempat bilang kalau Nasdem mungkin tidak begitu yakin kepada Anies saat ini. Tujuan Nasdem sebenarnya hanya satu, yaitu lolos ke Senayan. Bukankah tujuan parpol adalah itu, sekaligus ada kadernya yang jadi menteri? Sayangnya, Nasdem belum mendapatkan hasil atau return of investment yang diharapkan. Nasdem tetap berada di jurang elektabilitas yang rendah. Anies bukan pendongkrak Nasdem, tapi menjadi beban yang makin berat bagi Nasdem. Saya tidak peduli apa yang akan dilakukan Nasdem. Yang jelas, Nasdem salah besar saat memutuskan mengusung Anies. Anies bukan pembawa perubahan, tapi kehancuran. Anies hanyalah kendaraan politik yang ditumpangi oleh orang-orang haus kekuasaan, yang selama ini gerak-geriknya dibatasi ketat selama Jokowi berkuasa. Nasdem tidak mungkin tidak menyadari ini. Nasdem seperti sedang memelihara anak kucing yang nantinya bisa jadi harimau besar yang menerkam balik. Nasdem terlalu nekat. Anies juga tidak peduli apakah dia ditumpangi, ditunggangi, atau disetir. Tidak peduli siapa yang mendukung asal jadi presiden.
Mau jadi gubernur aja, Anies berani berbohong dan menjual janji muluk, apalagi mau jadi presiden. Apa sih yang tak akan dia gadaikan? Jadi presiden itu keren dan membanggakan, belum lagi banyak peluang besar terbuka jika jadi presiden. Anies adalah jalan membuka peluang negara ini dikuras dan diperas habis-habisan oleh kelompok yang munafik. Lihat saja pendukung Anies yang katanya mau geruduk kantor Nasdem, menuntut Nasdem tetap konsisten. Kalau tidak konsisten, maka Nasdem adalah pengkhianat rakyat. Belum apa-apa, udah main ancam begini. Mereka banyak tuntutan, aspirasi mereka seperti pemaksaan. Pendukung model begini cukup banyak, berkumpul di satu lingkaran dekat dengan Anies. Kaum-kaum pembenci Jokowi kebanyakan ada di sana juga. Jadi jangan jantungan jika mereka bisa berubah jadi lebih kasar dan barbar dalam menuntut sesuatu. Lihat saja ketika KPK memanggil Anies terkait kasus Formula E. Mereka ngamuk dan menyimpulkan itu adalah upaya penjegalan terhadap Anies. Nasdem menyambangi tokoh lain atau partai lain. Mereka langsung beri peringatan keras. Memang itulah faktanya. Kelompok sebelah selalu banyak kegaduhan, banyak drama, banyak tingkah. Mereka bukan berjuang demi negara, tapi hanya kepentingan sekelompok sendiri. Masa bodoh dengan itu semua, yang penting Anies harus jadi capres dan presiden karena di belakang Anies banyak kepentingan besar yang harus diakomodir. 10 tahun kering tak bisa berbuat apa-apa, bayangin aja gimana hausnya mereka. Komplotan tensi tinggi seperti ini, tinggi mau mengawal negara ini. Perilaku pendukung mewakili sifat yang didukung. Itu kata Anies sendiri, kalau banyak pendukungnya yang model begini, bayangkan negara ini bisa semaju apa, maju ke belakang lebih tepatnya.